Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudaraku sekalian yang baik yang dimuliakan Allah, mari kita mulai pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian jamaah Masjid Al-Asr yang baik yang dimuliakan Allah. Pertama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat jasmaniah rohaniah kita, terutama sekali malam hari ini masih diberikan kemudahan, kekuatan, kesempatan untuk beramal soleh, yaitu sholat maghrib berjamaah, insya Allah nanti sholat isya berjamaah diselingi dengan pengajian. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang istiqomah termasuk kita sekalian. Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran tujuan hidup manusia itu adalah mencapai atau mendapatkan bahagia dunia dan bahagia akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa kepada kita dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa itu adanya di dalam Al-Qur'an. Bukan hadis, Al-Qur'an. Jadi Allah mengajarkan doa langsung kepada kita untuk berdoa seperti itu. Nah, malam hari ini saya tidak akan membahas apa itu bahagia dunia, bahagia akhirat nanti pada pertemuan yang akan datang. Malam hari ini kita bahas dulu dunia itu apa. Dunia itu apa. Nanti minggu depan insya Allah akhirat itu apa. Supaya kita tahu, kita sekarang berada di dunia lah. Dunia itu sebenarnya apa? Menurut pandangan Al-Quran tentu saja. Bukan menurut Pak Ghazali, bukan. Menurut Al-Quran. Ya. Perhatikan ayat Al-Quran berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma indakum yang fadu wa ma indallahi baq. Walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa yang di sisimu akan lenyap. Dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Itu ayat 96 surat An-Nahl. Ayat 97-nya,
Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nah Bapak Ibu, surat An-Nahl ayat 96-97 ini adalah menjelaskan tentang dunia dan apa yang harus kita lakukan. Ya. Kata Allah, yang pertama, ma indakum yang fadu wa ma indallahi bakin. Apa yang di sisimu akan lenyap. Nah, apa yang di sisimu itu yang di dunia. Apa yang ada di sisi kita di dunia ini akan lenyap. Oleh karena itu, yang pertama, dunia itu adalah fana. Fana itu tidak kekal. Dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal, itu akhirat. Apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Jadi Bapak Ibu, dari ayat ini kita bisa memahami apa itu dunia. Jadi apa yang ada dalam genggaman kita akan habis, tidak ada yang abadi. Apa namanya, apa saja ya, istri kita tidak abadi, suami kita tidak abadi, anak-anak kita tidak abadi, harta kita tidak abadi, jabatan apalagi, hampir yang di dunia ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi, semuanya akan hilang gitu, akan lenyap, akan fana. Nah itu pengertian pertama tentang dunia dari surat An-Nahl tadi. Kemudian yang kedua, dunia itu adalah ujian. Dunia itu adalah ujian. Ayat berikutnya tadi, walanadziyannalladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar. Nah ini, orang-orang yang sabar. Kenapa kok kalimatnya menggunakan ayat-ayat yang sabar? Orang-orang yang sabar. Karena diuji. Karena diuji oleh Allah SWT. Maka kalau diuji sabar, maka akan diberi balasan oleh Allah SWT. Dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Oleh karena itu, berani hidup harus berani menghadapi ujian. Tidak berani menghadapi ujian, mati saja. Mati saja kalau tidak berani menghadapi ujian. Dan pasti diuji. Ada yang diuji dengan kesenangan. Ada juga yang diuji dengan kesusahan. Bapak Ibu kira-kira milih mana? Diuji kesenangan apa diuji kesusahan? Seringkali kita memilih diuji kesenangan. Padahal belum tentu lulus. Diuji kesenangan belum tentu lulus. Diuji kesusahan juga belum tentu tidak lulus. Ada orang yang diuji kesenangan tidak lulus, diuji kesusahan malah lulus. Kalau diuji tidak lulus berarti neraka. Kalau diuji lulus berarti surga. Nah, tapi Bapak Ibu tidak usah khawatir dengan ujian ini. Karena apa? Karena di ayat lain Al-Baqarah 268 ayat terakhir Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian kepada seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.
Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Diuji ya sudah, itu konsekuensi hidup di dunia gitu. Tapi tidak usah khawatir dengan ujian itu. Kenapa? Karena ujian itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Tidak mungkin Allah akan memberikan ujian yang kita tidak mampu. Tidak mungkin. Pasti yang diujikan kepada kita yang kita mampu. Ini dalilnya nih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka nanti ayat ini belakangnya disuruh berdoa. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafir. Ini doa ini Pak, Bapak Ibu, termasuk doa yang sangat penting untuk Bapak Ibu panjatkan kepada Allah. Karena artinya begini, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Ini minimal doa ini kalau bisa minimal sehari sekali Pak. Sehari sekali kita panjatkan kepada Allah. Pilih mau habis sholat subuh, habis sholat duhur, asar, maghrib, isya, terserah. Minimal sekali. Kalau tadi Robbana Atina setiap habis sholat kalau bisa itu. Jadi kita punya cita-cita kan macam-macam cita-citanya. Pingin ini, pingin ini, pingin ini. Endingnya sing penting bahagia dunia, bahagia akhirat. Misalnya cita-citanya tidak tercapai gitu. Bercita-cita A tidak tercapai, bercita-cita B tidak tercapai. Terus ngeluhnya sama Allah, ya Allah, yang penting bahagia dunia, bahagia akhirat. Pol-pole mau apa lagi gitu. Nah itu ya. Nah, jadi ujian yang diberikan Allah pasti. Ya, ayatnya itu di surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan menguji kita supaya Allah tahu mana orang yang baik, mana orang yang tidak baik. Akan diuji oleh Allah. Tapi tidak usah khawatir karena ujiannya pasti disesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, tadi bentuk ujian itu yang menyenangkan, tidak menyenangkan. Ujiannya bisa pribadi, ujian pribadi. Punya ilmu, diuji orang punya ilmu, ilmunya buat apa? Diuji punya harta yang melimpah, hartanya dikemanakan? Dapatnya dari mana? Digunakan untuk apa? Diuji memiliki jabatan. Diuji sakit-sakitan. A'udzubillah min dzalik. Ya. Diuji kemiskinan. Diuji tidak punya jabatan. Nah, ini ujian pribadi. Ujiannya macam-macam. Ya. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Ujian keluarga. Ujian keluarga, diuji dengan istri. Ya. Ada istrinya yang baik, solehah, ada istrinya yang kurang baik, tidak solehah. Masya Allah, ini ujian. Solehah ya ujian, tidak solehah ya ujian. Diuji dengan suami. Suami yang soleh maupun suami yang
tidak soleh. Diuji dengan ekonomi keluarga. Diuji pendidikan anak. Ada, coba Bapak Ibu bisa merenungkan ya, bukan membayangkan, merenungkan. Ada Bapak Ibu, suami istri punya anak, itu sampai umur 7 tahun, tidak bisa ngomong. Begu gitu, nggak bisa ngomong. Sehingga mau disekolahkan tuh nggak ada sekolah yang mau terima. Disarankannya supaya disekolahkan di luar biasa, sekolah luar biasa. Lah bapak ibunya tidak mau. Oh, anak saya itu normal, cuma tidak bisa ngomong tok. Nggak bisa ngomong tok. Normal. Kalau disuruh ini bisa, suruh baca ya bisa. Gitu. Tapi tidak bisa ngucap gitu. Masya Allah. Itu ada, terus kemudian ada satu TK yang mau terima, senengnya luar biasa itu, Masya Allah. Matur nuwunnya kepada kepala sekolahnya itu luar biasa sekali. Itu baru diuji seperti itu saja. Jadi sampai TK yang mau terima itu jauh dari rumahnya, tidak apa-apa gitu. Setiap hari nganter gitu. Tapi tidak apa-apa, anaknya bisa sekolah. Ya di sekolahan bisa berkomunikasi dengan temannya. So, kurangnya itu nggak bisa ngomong gitu. Masya Allah. Itu ujian anak gitu. Luar biasa. Ada yang lebih berat lagi ujiannya. Nah, jadi ujiannya macam-macam. Ya. Ujian pendidikan anak, kondisi anak ya. Kemudian ujian umat atau bangsa. Ujian umat atau bangsa. Umat Islamnya banyak, tapi kurang berkualitas, misalnya seperti itu. Masjid-masjidnya bagus-bagus bangunannya, tapi sepi dari jamaah, misalnya begitu. Itu termasuk ujian. Musibah atau bencana. Ini yang lagi dibahas di tingkat nasional, ekonomi. Ini Indonesia kalau tidak hati-hati tahun depan bisa inflasi. Kalau inflasi bisa krisis. Rupiah bisa 17 per dolar. Yang gemes, kata orang-orang komentar, yang gemes presidennya kok anteng-antengan dong gitu. Yang gemes gitu. Nah, kalau saya tidak ngerti ekonomi ya wis ndongake mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa gitu. Masya Allah. Ini lagi rame nih Pak. Di medsos, di mana-mana itu. Bahas tentang ekonomi. Jadi nanti tahun depan tuh Indonesia tidak punya duit. Pemerintahnya tidak punya duit. Bayangkan kalau tidak punya duit berarti terjadi inflasi. Ya. Nah, jika datang ujian Allah, maka Allah menuntunkan gimana? Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Caranya dua itu. Sholatnya ditegakkan dengan baik, kalau perlu dengan sunnah-sunnahnya, kemudian sabar. Sabar itu menerima keadaan dan yang penting lagi tidak mengeluh. Nah, itu sabar. Menerima keadaan apapun dan tidak mengeluh. Bapak Ibu cok ngeluh napa mboten? Cok ya. Sering napa mboten? Kalau sering berarti belum sabar. Nah, gitu. Lah sabar ini kata Allah, wa innaha lakabiratun illa alal khoshiin. Sesungguhnya sabar itu berat. Tidak mudah itu. Allah sendiri yang mengatakan, wa innaha lakabiratun. Sabar dan sholat itu berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang yang konsentrasi.
Gitu. Ya. Nah, jadi kalau ujian Allah datang, tidak ada jalan keluar kecuali minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kok belum ditolong, dengan bersabar itu sudah dapat pahala. Diuji Allah kok bersabar, kemudian tetap menegakkan sholat, itu sudah dapat pahala luar biasa. Nah, nanti Allah menurunkan solusinya. Itu yang jadi kalau minta tolongnya dengan sholat ya. Oleh karena itu sholat tentu selalu berdoa mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata pertolongan dalam Al-Quran diulang 37 kali. Dan setiap kata pertolongan diikuti dengan kata ujian. Jadi kalau ada kata ujian nanti di belakangnya pertolongan. Atau depannya pertolongan, belakangnya ujian. Itu diulang dalam Al-Quran 37 kali. Ya. Nah, ini Pak, Bapak Ibu yang perlu dipahami. Jadi kalau Allah mau menolong, maka diuji dulu. Itulah ini ya, yang repot ini. Gitu. Jadi kalau mau ditolong sama Allah, pasti diuji dulu. Gitu. Nah, tujuannya meningkatkan kualitas iman kita. Tujuannya supaya iman kita itu naik, derajatnya naik. Kalau imannya naik, nanti derajatnya naik dunia maupun akhirat. Itulah diharapkan pada saat kita meninggalkan dunia ini, iman kita berada di puncak yang paling tinggi sesuai dengan kemampuan kita. Allah maunya begitu. Jangan sampai pada saat meninggalkan dunia, iman kita berada di posisi yang paling rendah. Itu tidak dikehendaki Allah. Yang dikehendaki Allah adalah iman kita terus diuji Allah biar meningkat. Pada saat meninggal dunia berada di puncak yang paling tinggi. Maka kalau diuji, sabar. Karena itu bagian dari kehidupan. Tidak ada orang yang bebas dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang diuji berat, tapi kuat. Tapi ada orang diuji ringan tapi tidak kuat. Nah itu tergantung kali mental kesabarannya gitu. Diuji berat itu kuat gitu. Yang lain diuji ringan tidak kuat gitu, tidak sabar gitu. Nah, jadi bukan persoalan berat tidak beratnya, tapi sabar apa tidak sabarnya itu yang penting. Ya. Kemudian pertolongan Allah datang justru pada saat puncak ujian. Jadi Allah akan menolong kita, tapi kita diuji dulu. Dan pertolongan Allah itu datang pada saat ujiannya itu di puncak. Gitu. Kalau belum puncak, belum ditolong. Gitu. Masya Allah. Hampir semua dalam Al-Quran. Misalnya, Nabi Musa ditolong Allah waktu dikejar-kejar Fir'aun, kapan, Pak? Pada saat kepepet. Kepepet di pinggir laut. Ke depan laut, ke belakang tentaranya Fir'aun. Berarti kalau ke belakang berarti berlawanan dengan bermusuhan dengan tentaranya Fir'aun, bisa mati. Tapi ke depan laut. Gitu. Tidak punya kapal gitu, tidak punya alat untuk nyebrang gitu. Kepepet. Pada saat kepepet itu Nabi Musa minta tolong sama Allah, terus ditolong sama Allah. Allah hanya mengatakan, pukulkan tongkatmu ke laut. Nabi Musa bingung juga, Pak. Nabi Musa bingung, ini gimana ini?
Mestinya kan yang dipukul tentaranya Firaun gitu. Kok malah disuruh mukul laut gitu. Terus karena iman kepada Allah, nganut aja dipukul itu pakai tongkatnya. Ternyata lautnya membelah jadi jalan. Dan Nabi Musa dengan tentaranya bisa lewat. Masya Allah. Setelah sampai seberang, dipukul lagi, kelelep semua itu. Tentaranya Firaun dan bala tentaranya. Firaun dan bala tentaranya. Mati di Laut Merah. Nah itu, pertolongan itu datangnya itu di puncak ujian. Mepet gitu. Kemudian Nabi Ayub. Nabi Ayub itu apa ujiannya, Pak? Penyakit ya. Penyakit. Nabi Ayub itu sakit. Sakit parah. Ditolongnya Allah kapan? Ya di puncaknya. Jadi pada saat sakit, kemudian sakitnya itu menular. Harus diungsikan. Diungsikan itu dengan istrinya tok berdua. Di tengah hutan, kalau di tengah padang pasir, berdua tok gitu. Setelah itu istrinya melakukan kesalahan. Kemudian sudah kita pisah saja. Pada saat sendirian itu Nabi Ayub ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disuruh menghentakkan kakinya ke tanah 3 kali sambil mengucapkan la ilaha illallah. Itu penyakitnya rontok itu. Sembuh. Masya Allah. Luar biasa itu. Jadi pada puncaknya ya. Kapan Nabi Ibrahim ditolong Allah? Pada saat berhadapan dengan Firaun. Pada saat sudah masuk api, Pak. Sudah masuk api, baru ditolong sama Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu, Firaun membakar kayu, sudah luar biasa besarnya. Nabi Ibrahim itu dilempar. Kenapa waktu menolongnya tidak pada saat dilempar, mau dilempar itu ditolong Allah. Tapi di saat sudah masuk ke api, ditolong Allah. Cara Allah menolongnya gampang. Wahai api, biasanya kamu panas, membakar. Tapi hari ini jadilah kamu dingin. Dan supaya Ibrahim selamat. Masya Allah. Dalam Al-Quran disampaikan, kun yanaru, kun baridan, wassalaman ala Ibrahim. Masya Allah. Kalau Allah mau menolong, gampang saja, Pak. Api mulat-mulat, tapi dingin. Ibrahim kedinginan. Masya Allah. Itu kalau Allah mau menolong, gampang saja. Jadi terhadap di luar nalar kita. Tapi itulah terjadi. Ya. Pada saat ujian, kemudian diuji lagi menyembelih putranya Ismail. Kan luar biasa itu. Putra satu-satunya yang ditunggu sekian puluh tahun, setelah besar disuruh nyembelih. Kan luar biasa. Tapi Ibrahim yang nganut gitu, sembelih gitu. Tapi karena Allah belum berkehendak, disembelih tidak mempan gitu. Terus baru malaikat Jibril datang, ya Ibrahim, kamu lulus dari ujian Allah, sekarang ganti anakmu dengan domba. Nah, yang disembelih domba, nah, gitu. Masya Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu, jika seorang sedang diuji, maka mohonlah pertolongan, kemudian sabar. Sholat. 3, itu solusinya. Kalau diuji, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Yang ketiga, dunia itu tempat berkarya. Tadi ayatnya man amila sholehan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyib. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, jadi dunia ini berkarya. Kita diwajibkan berkarya, punya kegiatan, punya pekerjaan, gitu, punya kesibukan. Gitu.
tentu saja sesuai bakat dan kemampuannya masing-masing. Tidak dipaksakan, kamu harus ini, kamu harus tidak. Silahkan pilih. Mau berkarya, mau bekerja seperti apa, milih sesuai bakat dan kemampuan kita masing-masing. Ada orang yang bakatnya dagang, cari ma'isyah, cari ekonominya dengan berdagang. Ada yang bakatnya jadi dokter, ada yang jadi guru, ada yang jadi macam-macam gitu. Ya. Luar biasa. Nggak boleh nganggur, nggak boleh nganggur. Kalau di dunia ini harus berkarya. Dan itu nanti nilainya seperti maju perang, jihad fisabilillah. Asal yang dicari itu halal. Jadi kalau ada seorang keluar rumah mencari yang halal, ibu keluar rumah mencari yang halal, maka itu nilainya sama dengan maju perang, jihad fisabilillah. Masya Allah, pahalanya paling tinggi itu. Pahala jihad kan paling tinggi. Luar biasa. Ya. Nah, Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, itulah 3 pengertian dunia. Jadi dunia itu adalah fana. Terus yang kedua apa Tio? Dunia itu adalah ujian. Kemudian yang ketiga, dunia itu tempat berkarya. Nah, kemudian kalau 3 tadi tidak dilakukan oleh kebanyakan masyarakat, oleh kebanyakan manusia di dunia ini, jadi tidak berpaham dunia itu fana, tidak mau berkarya, tidak mau menghadapi ujian, maka generasi seperti itu akan diganti oleh Allah dengan generasi yang baru. Contohnya apa? Generasinya Nabi Nuh. Generasinya Nabi Nuh itu sudah tidak memenuhi 3 syarat itu. Maka dilenyapkan Allah dengan banjir. Masya Allah. Terus generasinya Nabi siapa lagi? Nabi Lot. Nabi Lot dengan gempa bumi yang luar biasa. Jadi rumah ini, bangunan-bangunan tuh masuk semua Pak, les gitu, turun gitu. Setelah itu ditutup tanah, grep, habis sudah. Karena sodomi, karena lesbian. Umatnya Nabi Nuh. Umatnya siapa yang angin topan itu? Nabi siapa? Nabi Hud. Nah, itu bentuk-bentuk dari generasi yang sudah tidak benar, ya, kemudian diganti generasi yang benar. Nah, ini ayatnya ini. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinihi. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin, bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Bersikap keras itu maksudnya tegas dalam soal akidah. Bukan diperangi, bukan saling memerangi, bukan, tapi ketegas akidah saya lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Itu di sini maksudnya keras itu seperti itu. Berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Nah, jadi ada generasi alternatif. Nah, mudah-mudahan kita, anak cucu kita tidak termasuk generasi yang akan diganti oleh Allah dengan generasi yang
yang baru gitu. Berarti rusak sekali. Rusak sekali kalau diganti itu rusak sekali, parah gitu. Kalau sudah parah bisa diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pengertian murtad itu ada murtad i'tiqadi, pindah agama. Murtad itu pindah agama. Itu murtad. Tapi ada juga murtad amali. Jadi dia murtad dari segi amal. Wong Islam tapi amalnya bukan Islam. Itu namanya murtad amali. Jadi orang Islam tapi cara beramalnya tidak seperti tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Itu murtad juga Pak namanya. Nah, ada yang mengaku Muslim tetapi menghina Islam. Itu murtad juga. Dia Islam tapi menghina Islam. Wonten boten? Dia orang Islam tapi menghina Islam. Kemudian ada orang yang kalau ada orang bicara akhirat itu tidak boleh. Selalu usah ngomong akhirat. Akhirat itu belum terjadi. Sudah nanti aja. Wonten boten diangkat terus niku. Malah tokoh gitu, yang pernah ngomong begini tokoh masyarakat kita gitu ya. Selalu usah ngomong akhirat. Akhirat itu belum terjadi katanya. Ya justru bicara akhirat itu di dunia. Persiapannya sejak di dunia. Di dunia kita persiapkan menghadapi akhirat. Tapi pahamnya akhirat itu nanti itu. Nanti kalau sudah nanti ya sudah tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya. Nah, kalau ada yang seperti itu tidak perlu marah. Bapak Ibu, kalau ada orang begitu tidak perlu marah. Didoakan saja. Kalau didoakan susah, orang-orang seperti itu nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang yang baik. Nah, ciri generasi alternatif tadi sudah ayatnya dicintai Allah dan mencintai Allah. Cirinya. Yang kedua, lemah lembut terhadap orang-orang mukmin. Kalau sama orang mukmin tuh lemah lembut. Keras terhadap orang-orang kafir, maksudnya tegas. Ya, keras di sini maksudnya tegas dalam soal akidah. Bukan kasar, tapi tegas dalam menghadapi prinsip. Kemudian berjihad di jalan Allah, apapun profesinya. Jadi yang berjihad di jalan Allah itu tidak harus ustadz, kiai, tidak harus guru, siapapun, profesinya apapun, bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Membela Islam, berjihad itu membela Islam sesuai profesi kita masing-masing. Yang kelima, tidak takut dicela. Tidak takut dicela. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semakin paham tentang dunia ini sehingga kita bisa hidup di dunia ini dengan nyaman, dengan baik dan mendapatkan kebahagiaan. Monggo, cukup nopo ada pertanyaan? Isaknya masih berapa menit lagi? 2 menit. Tinggal 2 menit. Baik, kalau tidak ada, dicukupkan sampai di sini dan kita akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.